Sofia Sahar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kampus Institut Pulat Indonesia dan saya di sini sedang PPLP di SMA Negeri 5 Jenepang. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Masih semangat? Semangat. Mana bukti semangatnya? Ini semangatku. Oke, coba bilang mana bukti semangatnya? Jadi materinya hari ini apa materinya? Hikayat. Ada yang tahu apa itu hikayat? Ada yang tahu apa itu hikayat? Ya. Ada yang tahu apa itu hikayat? Apa itu hikayat? Karya sastra Melayu. Karya sastra Bahasa Melayu. yang bahasa Melayu. Oke, boleh. Ada jawaban yang lain? Hikayat adalah karya sastra lama Melayu bahasa yang berisi cerita, undang dan sederhana. Rekaan halaman historis geografis karena bagian dari sejarah. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Intinya adalah hikayat garis bawahi karya sastra dalam bentuk bahasa Melayu, terus dalam bentuk prosa dan disusun. Oke, untuk struktur hikayat ada yang tahu? Sebelum membentuk struktur hikayat, kita harus mengetahui seperti apa strukturnya. Ada yang tahu struktur hikayat? Ada 5. Ada yang tahu? Yang pertama ada abstrak, aplikasi, untuk abstrak ada yang tahu? Oke. Orientasi ada yang tahu apa itu orientasi? Komunikasi. Untuk resolusi baik, apa resolusi baik? Solusi masalah. Oke. Untuk koda Farid, apa itu koda Farid? Apa koda Farid? Akhir cerita. Oke, betul. Jadi sebelum membuat hikayat ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu strukturnya. Karena tanpa strukturnya hikayat tidak akan lengkap. Oke, kalau saya mengatakan perbedaan hikayat dengan cerpen, ada yang tahu apa itu hikayat dan cerpen? Ada yang tahu? Apa itu? Menggunakan bahasa Melayu atau lama. Itu hikayat atau cerpen? Oke. Kalau cerpen, Mbak Im, apa itu cerpen? Nggak tahu? Asal, apa itu cerpen asal? Merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas dan gagasan. Boleh. Jadi intinya perbedaan hikayat dan cerpen. Hikayat adalah cerita. Biasanya cerita hikayat itu panjang. Kalau cerpen biasanya pendek. Oke, masih semangat semua. Saya beri ada yang sudah mantap. Oke, saya kasih
Guys, dulu lah. Saya minta semuanya berdiri. Saling Mencintaimu itu nyata, tapi memilikimu itu adalah sebatas kata. Jika kita adalah titik bumi, maka kita hanya sebatas bunga bumi. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat, tetap berjuang walaupun tidak punya yang paling hikmah gitu. Paling hikmah apabila luhak utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Apa boleh? Maula, Iya, Aisyah, Hidayah, Ramlas, Apa kak? Anti, Ikhlas, Oke, itulah tadi materinya. Kalau dia mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Tidak ada, Jin? Oke, karena sudah jam pulang, boleh disiapkan. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Hati-hati di jalan. Pulang lagi. Hati-hati di jalan.
jauh, imajinasiku terbarak, tarian waktu tanpamu, dimanakah letak Oke, 1, 2, 3. Putuskan untuk padahal ku pilih kamu. Dengan penuh kasih sayang tanpa meminta balas jasa. Dulu engkau rela balas-balasan, hujan-hujanan demi menafkahi adikku. Engkau adalah manusia teladan, tidak ada yang bisa menggantikannya. Kamu bisa menjadi ibu sekaligus menggantikan posisi ayah. Ibuku, dia bukan orang kaya, bukan orang punya, tapi kemauan yang mana yang tidak ada. Kamu setebal angin, karena suatu saat akan terasa dingin. Aku tidak ingin mencintaimu sahabat senja, sampai akan tergantung. Yang aku ingin mencintaimu seperti angin keluar. Belum selesai, dengar Mi dulu. Di lain waktu, aku ingin mencintaimu seperti orang yang membasahi, namun suara ombaknya menyentuh hati. Di waktu lainnya, aku ingin mencintaimu seperti warna merah yang menggambarkan warna cinta. Karena warna merah tidak pudar melambangkan cintaku padamu. When I walk in the club, I ain't leaving on my own. If you wanna know my number, it's in your boyfriend's phone. We'll be right outside, cause I never take them home. And he'll be telling me he loves me once he gives this dog a bone. I'm a good girl. I'm a good girl, and I ain't your average chick. A good girl like me knows how to spread it on real thick. I'm a good girl, I know how to drive a stick. I'm a good girl, I'm a good girl. Well, I work real hard, don't mind getting on my knees. I always do what I say, I ain't just another tease. I never look for trouble, but sometimes it looks for me. I'm gonna take what you got, but I promise to say please. I'm a good girl. I'm a good girl and I ain't your average chick. A good girl like me knows how to spread it on real thick. I'm a good girl, I know how to drive a stick. I'm a good girl, I'm a good girl. I'm a good girl and I ain't your average chick. A good girl like me knows how to spread it on real thick. I'm a good girl, I know how to drive a stick. I'm a good girl, I'm a good girl. Good girl.
Bukankah dia Amanda Putri? Pengawas Bina Bapak Haji Rajab Mangkele MSI. Welcome speech and direction. Dan tibalah terjadi pembulian. Setelah itu, guru yang mendengar keributan itu masuk ke dalam kelas untuk mengecek apa yang terjadi. Nia dan Afti pun dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Ibu mau bertanya, di sini ada temannya yang sering menindas? Para siswa hanya diam, tidak ada yang menjawab. Kenapa tidak ada yang ada di sini? Betul di sini ada penindasan? Dan hanya mampu berbisik dan saling pandang karena mereka juga takut kepada Afti dan teman-temannya. Tiba-tiba, Nia masuk ke kelas setelah dari kantin untuk kedua kalinya dengan berbagai makanan. Waalaikumsalam. Nia dari mana, Cina? Kenapa jadi ke kantin? Nama sejak pelajaran ini. Tadi kayak teman. Aduh, udah panggil kali. Jadi benar ini di kelas ini ada yang sering menindas temannya? Ada, Bu. Siapa itu? Afli, Bu. Dan wali kelas akhirnya mengetahui semuanya bahwa cerita yang dia dengar itu benar. Dan wali kelas memarahi dan menegur siswa yang ada di kelas. Jadi betul ini di kelas ini ada yang terjadi penindasan? Diam. Kenapa tidak ada dari lama yang melapor? Siapa itu teman yang sering menindas Afni? Yang sering menindas dia? Afni, nggak boleh begitu nah. Ini Afni berdiri dulu sama Nia. Ayo kita ke ruang BK. Wali kelas akhirnya memanggil Nia dan Afni ke ruangan BK.
kelas. Jadi itu mungkin kritikan dari saya, karena ini kebetulan bersamaan datangnya antara mahasiswa penelitian dengan mahasiswa PPL. Jadi yang pertama itu materi tidak sejalan dengan apa yang sedang kami ajarkan. Yang kedua, Bahasa dan Sastra Indonesia, tetapi mereka memiliki pengalaman kerja. Jadi salah satu cukup buktinya adalah melampirkan dokumen-dokumen pengalaman kerjanya. Jadi masa studinya hanya 1 tahun. Ini sudah diakui oleh Kemendikbud. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.